Halo semuanya, kenalin saya Nika Dewanda Asmara Santi dari Program Studi Matematika Universitas Udayana Angkatan 2022. Kali ini saya akan coba bahas mengenai latihan soal logika. Yuk disimak bareng. Oke, jadi soalnya adalah sebuah perusahaan sedang mengerjakan proyek besar yang terdiri dari 10 tugas, yaitu tugas A sampai tugas J. Proyek ini dikerjakan oleh 6 karyawan, yaitu Tony, Budi, Sari, Wati, Arif, dan Linda. Setiap tugas harus dikerjakan oleh satu karyawan dengan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, tugas A dan tugas B harus dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, dan salah satu dari mereka harus Tony. Yang kedua, tugas C harus diselesaikan oleh Sari atau Budi, namun mereka tidak boleh bekerja di tugas yang sama. Yang ketiga, Wati bisa mengerjakan tugas E atau G, tetapi tidak boleh mengerjakan keduanya. Yang keempat, tugas F harus dikerjakan oleh Arif atau Linda. Yang kelima, tugas D harus dikerjakan oleh Sari atau Tony, tetapi tidak boleh Tony jika Tony mengerjakan tugas A. Yang keenam, Sari dan Budi harus menyelesaikan 2 tugas, namun tidak boleh mengerjakan tugas yang sama. Yang ketujuh, Budi dan Wati mengerjakan lebih dari 1 tugas, dan salah satu dari mereka harus mengerjakan tugas J. Dan yang kedelapan, tugas H dan I harus dikerjakan oleh yang sama. Oke, untuk pertanyaannya yaitu, jika Arif mengerjakan tugas F, siapa yang akan mengerjakan tugas H dan I? Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, sesuai aturan pada soal, aturan yang pertama adalah tugas A dan tugas B harus dikerjakan oleh dua orang yang berbeda dan salah satu dari mereka harus Tony. Di sini kita asumsikan Tony yang mengerjakan tugas A, sehingga pada tabel kita beri tanda Tony yang mengerjakan tugas A. Next, untuk aturan yang kedua adalah tugas C harus diselesaikan oleh Sari atau Budi, namun mereka tidak boleh bekerja di tugas yang sama. Jadi, pada aturan kedua ini, kita asumsikan bahwa Sari yang mengerjakan tugas C. Selanjutnya, berdasarkan aturan pertama tadi, diasumsikan bahwa Tony yang mengerjakan tugas A. Dan pada aturan kedua, Sari yang mengerjakan tugas C, sehingga pada aturan pertama tadi tersisa tugas B yang belum dikerjakan. Maka kita asumsikan pada aturan ini bahwa Budilah yang mengerjakan tugas B. Sehingga pada tabel kita beri tanda untuk Budi mengerjakan tugas B dan Sari mengerjakan tugas C. Oke, next. Untuk aturan yang ketiga yaitu Wati bisa mengerjakan tugas E atau G, tetapi tidak boleh mengerjakan keduanya. Karena boleh mengerjakan satu saja di antara tugas E dan tugas G, maka di sini kita asumsikan Wati hanya mengerjakan tugas E, sehingga pada tabel kita beri tanda bahwa Wati yang mengerjakan tugas E. Next, untuk aturan yang keempat yaitu tugas F harus dikerjakan oleh Arif atau Linda. Sesuai pada pertanyaannya, diketahui bahwa Ariflah yang mengerjakan tugas F, sehingga di sini pada tabel kita beri tanda bahwa Arif yang mengerjakan tugas F. Oke, next. Untuk aturan yang kelima yaitu tugas D harus dikerjakan oleh Sari atau Tony, tetapi tidak boleh Tony jika Tony mengerjakan tugas A. Dan aturan yang keenam yaitu Sari dan Budi harus menyelesaikan 2 tugas, namun tidak boleh mengerjakan tugas yang sama. Jadi, berdasarkan aturan pertama tadi, diasumsikan bahwa Tony telah mengerjakan tugas A, sehingga pada aturan kelima ini yang mengerjakan tugas D adalah Sari. Dan secara aturan keenam juga telah terpenuhi untuk Sari karena telah mengerjakan 2 tugas. Next, aturan ketujuh yaitu Budi dan Wati mengerjakan lebih dari 1 tugas, dan salah satu dari mereka harus mengerjakan tugas C. Dan aturan yang ke-8 yaitu tugas H dan I harus dikerjakan oleh orang yang sama. Berdasarkan aturan ketiga, Wati bisa mengerjakan tugas E atau G, tetapi tidak boleh mengerjakan keduanya. Pada aturan ketiga tadi, ini telah diasumsikan bahwa Wati mengerjakan tugas E, sehingga yang tersisa hanyalah tugas G, H, I, dan J. Karena pada aturan ke-8, tugas H dan I harus dikerjakan oleh orang yang sama,
sedangkan Budi dan Wati sudah memiliki tugas masing-masing sebanyak satu tugas yang bukan tugas H maupun tugas I. Sehingga pada aturan ketujuh ini dapat kita pilih yang mengerjakan tugas J adalah Wati dan yang mengerjakan tugas G adalah Budi. Sehingga dapat diperoleh tabel seperti berikut ini, di mana yang tersisa hanyalah Linda yang belum mendapatkan tugas. Oke, jadi berdasarkan aturan ke-8 tadi dan tabel sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Linda lah yang mengerjakan tugas H dan I. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.